Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Rahmat Imron. Saya game producer dari Dreadout. Saya di sini mau mencoba sharing sama kalian tentang the strength of local content. Local content ya, gaya bener nambah. Judulnya aja the strength of local content. Bukannya sok ke Inggris ya, jadi memang kalian tahu apa sih sebenarnya local content itu? Kita terlalu banyak, kita pasti marah kalau misalnya, wah Malaysia nih iklannya pakai rehok, Bali batik. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya tidak perlu kita jauh-jauh melihat fungsi dari lokal konten itu sendiri. Di seluruh dunia kita bisa lihat bahwa semua anak SMA yang memakai baju seperti ini dan ada logo OSIS-nya cuman ada di Indonesia. Itulah lokal konten. Nah, kalian memakai sendal atau kalian banyak hal-hal yang sangat spesifik dan detail itu bisa jadi salah satu potensi untuk kita kembangkan menjadi the strength of local content, kekuatan dari local content itu sendiri. Nah, karena saya kan bikin game horor nih ceritanya, jadi waktu itu memang kami semua suka horor. Saya balik dulu mengenai tentang science of fear gitu. Jadi rasa takut itu kita pikir adalah salah satu bentuk emosi yang paling mendasar dari setiap manusia. Dan pastilah kita, semua orang punya fobia, semua orang punya rasa takut, semua orang punya cerita tentang hantu, tentang apa. Oh, di Telkom ini pasti adalah di hantu di kamar mandi ini, semua orang pasti tahu itu. Itulah Indonesia, itulah itulah kita gitu kan. Jadi itu awalnya kenapa waktu itu kita memutuskan untuk membuat games horror. Games yang saya pikir kebudayaan mistis di kita ini sangat kental sekali gitu. Kalian lihat mungkin di jalan-jalan ada bunga, ada apa, kemenyan atau apalah itu. Itulah Indonesia, itulah uniknya Indonesia. Untuk hal-hal sekecil itu. Begitu juga dengan kebudayaan yang lain kita melihat bahwa hantu atau rasa ketakutan, figur-figur itu muncul adalah sebuah produk dari kebudayaan. Kalian bisa lihat di sini ada mami, ada leprechaun, ada sadako, ada witch, ada pocong, ada scream, semuanya itu adalah produk dari kebudayaan. Di sini dari Sweden kalau tidak salah, ini dari Inggris, kebanyakan mereka dari penulis novel seperti Bram Stoker, Mary Shelley Frankenstein. Kita punya ini nih, kita punya sendal bolong, kita punya pocong, dan itu menarik. Menurut saya menarik, dan ternyata memang saya juga baru tahu ternyata box office film Indonesia itu dari 1 sampai 5 itu dengan penonton 500.000 500.000 ya box office pertama ya. Filmnya apa, MH Habibie yang kemarin aja kalah dengan film horor Nenek Gayung atau apa gitu. Itulah Indonesia gitu. Lucu kan gitu. Coba bayangkan, kita di negara kalian ini adalah 17.508 kepulauan di Indonesia dan 34 provinsi. Waktu kita riset tentang Dreadout, kita itu baru tahu bahwa kuntilanak itu macam-macam loh. Ada kuntilanak, ada matianak. Dan kalian tahu di Pontianak kenapa namanya itu Pontianak? Kalian bisa search itu, kalian bisa tahu kenapa sampai di sebuah kota
Kalimantan Barat ya kalau tidak salah. Itu menamakan kotanya, itu ibu kota provinsi namanya Pontianak. Jadi waktu itu saya juga akhirnya wow, ternyata memang banyak sekali ya legenda, urban legend yang ada di kita, begitu kayanya kita. Di sini saya lihat ada saya gambarkan kuntilanak. Di sini nih apa sih bedanya kuntilanak, matianak, sundel bolong? Itu ternyata ada gitu. Mungkin kita ada sentuhan karena kita sama-sama Asia gitu. Di Thailand waktu kita ke London kemarin, kita ketemu dengan orang Thailand gitu. Wah, gue suka game lo gitu. It reminds me of Nang Nak gitu. Oke, Nang Nak ceritanya kayak gimana gitu. Di Thailand ada Nang Nak, di Indonesia ada Pontianak. Dan seperti itu, begitulah. Begitu menariknya lore dan urban legend yang ada di kita. Nah, saat pertama saya sedikit menceritakan tentang salah satu proses pembuatan game waktu mendesain. Pertama kita buat ini yang namanya pocong nih. Orang bule nggak ada yang tahu tuh yang namanya pocong. Kalau di kita serem kan ya. Orang bule ketawa dia ngelihat pocong gitu. What is it? Is it a clown gitu? Kenapa lompat-lompat gitu? Di mana ngerinya gitu kan? Oke, lu nggak tahu lore-nya, lu nggak tahu ceritanya tentang pocong itu bla bla bla. Oleh karena itu beberapa akhirnya kita berikan sedikit Made Indonesian Ghost Legend pocong. Nih ada lore-nya nih, kita ceritain. Lore pocong itu sebenarnya berdasarkan some people say bla 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 bla. Kita redesign juga gitu. Kita redesign, ya fusing our local content to create a global fear. Jadi di situ akhirnya kita coba pengen ngetes sih, maksudnya waktu itu kita lihat karena pada dasarnya rasa takut setiap manusia itu sama. Semua orang pasti punya rasa takut, dan saya pikir coba deh kalau mereka ngelihat pocong atau ngelihat kuntilanak kayaknya lebih ngeri deh. Soalnya gue sendiri juga ngeri gitu, males gitu kan. Nah akhirnya waktu itu kita coba ada video respon. Welcome to the Dread Out demo. It's an Indonesian horror game. My god, game horror bahasa Indonesia. So, Here I am playing the game. Let's go check this game out. Let's do it. here we go. That's kind of spooky. Uh-oh. Oh, shit! No, don't do this to me. What was that? What a useless phone. Okay, tengok Mio. I didn't think that this was gonna be like this at all. Okay. Who's there? Oh my god. Te veo muda. Usa para mí muda. Usa para mí muda. I am afraid to turn around right now. Holy fuck, man. Что за... Какого хрена? Espíritu chino, viene hacia mí. Vienes a mí, espíritu chino. Yeah, you all need to shut up. I hear someone crying. I hear someone laughing. So graphically, this game is actually very impressive. This is a Unity game, another game made in the Unity engine. I'm really impressed. But that looked incredible. It was very, very, very well done. That was fun. I enjoyed that. This is truly a horror experience, ladies and gentlemen. This is what it means to make a game that is actually scary as hell. It's got a lot of very nice models. They're very detailed and they look really human. That was really good. The atmosphere was great. The music and sound was great. It looked great, and it was scary. The art direction is equally strong, giving a real cultural flair to the setting. The art style is fantastic. Visually, it's gorgeous. I love the monster design so much. The monster designs just are fantastic. Dread Out made me cringe the entire way, and I was truly scared to play this game.
The ode to the source material it emulates, as well as the new ideas it brings, are sure to make this game a hit. Satisfying combat, great atmosphere, and engaging level design make this one demo you need to check out. I'm definitely supporting this game. What the fuck? Yeah, I should have definitely put this on the too scary to play list. Mira, aquí fue donde me violaron. Para el Facebook. Oh, vamos, para el Facebook, para el Facebook, para el Facebook. Tadi adalah respons, ya alhamdulillah kita dapat respons yang cukup baik waktu itu kita kenalkan gitu. Mereka juga malah akhirnya, is that your ghost is really scary? Coba deh lu lihat Susana tahun 80-an, gue kasih film-filmnya gitu. Oh my god, that's ya maksudnya lucu lah gitu. Itu ada lokal konten kita gitu. Kalau di sini saya cuma ngeliatin bahwa kita dengan lokal konten, you can go global gitu. Lu bisa mencoba mengenalkan kebudayaan lo dengan hal yang paling kecil, paling nggak usah lah terlalu oke, bagus kalau kalian bisa mengaplikasikan sesuatu yang sangat misalnya penari Bali atau segala macam gitu. Tapi mulai dari hal yang paling kecil aja gitu. Misalnya dari tadi itu Linda, tokoh kita memakai baju SMA, pakai baju SMA, seluruh dunia yang punya baju seperti itu dengan logo OSIS cuma di Indonesia loh gitu. Terus yang cuman punya pocong itu cuma ada di Indonesia loh. Padahal kalau menurut kepercayaan kita, saya Muslim gitu, di Arab pun nggak ada seperti itu gitu. Di Turki itu pun juga tidak ada gitu. Sangat menarik. Ini adalah teaser kita terbaru. A group of high school students. A field trip gone wrong. Technically, we shouldn't be too far from home. But where is this exactly? What they discover, a town left deserted. What they will experience, something beyond evil. If I die, I am totally going to haunt you. Ugh. What they should have done, stayed at home. Awesome. Will they survive? I'm okay. I'm okay. Lynn, Sal, I'm fine. Only you can decide. Survive the dread. Dread Out. Coming soon. Oke, terima kasih. Jadi intinya sebenarnya saya cuman pengen sharing juga ke kalian gitu. Maksudnya kalian pekalah terhadap lingkungan sekitar gitu. Kalian bisa coba. Mungkin saya juga di sini saya coba tekankan, going global is important, but not that necessary. Start digging your own local content. Maksud gue gini, jadi gue kemarin belajar banyak. Gue kemarin dapat kesempatan ke Istanbul belajar dengan tech startup di sana. Mereka ada salah satu perusahaan, dia top 3 social gaming in the world. Dan dia punya gamenya kayak apa? Gamenya kayak kita main gaple, lucu gitu.
Tapi dia bisa menjadi top 3 di bawah Zynga, di bawah Candy Crush itu Kings.com ya. Dia number 3. Karena dia apa? Jadi dia berangkat dari lokal konten. Dia membuat sebuah games yang sangat simpel gitu, tapi dapat diaplikasikan dengan baik, eksekusi dengan baik. Dan tahu nggak, 80% orang Turki, orang Istanbul, means berarti 2 di antara 3 orang di Istanbul pernah main game itu, dan itu sangat luar biasa. Coba kalian bayangkan di Indonesia, kalian ngapain? Going global. Saat misalnya seluruh Bandung atau seluruh Jawa Barat memainkan salah satu konten kalian akan pasti jadi nomor berapa top in the world gitu. Karena penduduk kita berapa? 250 juta gitu. Luar biasa gitu kan. Jadi it's important gitu, tapi tetaplah gitu. Ya ini memang PR kita semua ya. Kita market kita sangat besar. Semua orang, kalian lihat bahwa di sini akan banyak industrialis game industri pun masuk ke Indonesia gitu. Ada beberapa top games masuk ke Indonesia gitu. Karena mereka tahu potensinya sangat besar. Dan cobalah, maksud saya itu tadi untuk mengingatkan, start digging your own local content gitu. Nggak harus batik lagi kok gitu, nggak harus, masih banyak loh gitu, masih banyak gitu. Ya everything lah bisa jadi your local content. Saya pikir cukup sekian dari saya. Terima kasih.